Bab 61 ini semua kesalahpahaman. Ouyang Sanshan menghabiskan waktu setengah jam sebelum akhirnya dapat menyelesaikan penandatanganan semua barang yang dibawa Qin Haodong ke sini. Ia telah memecahkan rekornya hari ini karena telah menandatangani popok untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Baiklah, terima kasih, si kecil harus puas sekarang. Qin Haodong tertawa dan berkata. Melihatnya merasa puas, Ouyang Sanshan tak kuasa menahan diri untuk mengatakannya lagi, kamu baik sekali pada putrimu. Tentu saja, seperti itulah ayah. Raut wajah Ouyang Sanshan berubah. Ia duduk di kursi dengan kecewa dan berkata, belum tentu, ayahku tidak seperti itu. Bagaimana, apakah ayahmu jahat padamu? Tanya Qin Haodong dengan heran. Ouyang Sanshan tampak tersentuh. Ia bergumam, ayahku sudah menjadi pecandu alkohol dan penjudi sejak aku masih bisa mengingat semuanya. Ia menghabiskan semua uang kami dan pulang dalam keadaan mabuk. Lalu ia memukulku dan ibuku tidak akan pernah meninggal secepat ini jika ia tidak dianiaya. Dia tidak mengubah kebiasaannya sampai sekarang, dan dia datang kepadaku untuk meminta uang dari waktu ke waktu. Aku merasa sangat iri ketika melihatmu memperlakukan putrimu dengan sangat baik, meskipun kau hanyalah ayah angkatnya. Qin Haodong tidak tahu bahwa bintang besar itu memiliki masa kecil yang menyedihkan, jadi dia berkata, ayahmu memang tidak bisa diandalkan, tetapi dia jauh lebih baik daripada ayahku karena kamu tahu ayahmu adalah seorang pecandu alkohol, dan aku telah menjadi yatim piatu sejak aku masih muda, dan aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa ayahku. Ia merasa topik pembicaraan terlalu berat setelah mengatakan hal itu. Ia kemudian berkata, lupakan saja hal-hal yang tidak mengenakan ini, bagaimana denganmu malam ini, bukankah seharusnya bintang besar sepertimu ditemani oleh pengawal saat keluar rumah, lalu bagaimana kau bisa diculik? Ouyang Sanshan menjawab, kedua pengawalkulah yang menculikku. Qin Haodong tercengang, dan bertanya, itu konyol. Bagaimana mereka bisa menculik majikan mereka? Di mana Anda menyewa pengawal? Baik, ini. Ouyang Sanshan menghela napas dan berkata, saya seorang aktris yang dikelola oleh perusahaan media dan budaya Doujou. Para pengawal dikirim kepada saya oleh perusahaan atas nama keselamatan saya, tetapi sebenarnya, merekalah yang bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Qin Haodong semakin bingung saat mendengarkan. Dia bertanya, apa maksudnya? Apakah perusahaan mengirim mereka untuk menculikmu? Ya. Ouyang Sanshan mengangguk dan berkata, kau pasti sudah mendengar tentang masalah di industri film, yang benar-benar kacau. Bos perusahaan kita adalah Liu Huaqiang. Dia orang yang sangat suka memerintah, tetapi dia tidak memaksaku melakukan apapun demi uang yang telah kuhasilkan untuk perusahaan. Namun, saat kami tiba di Jiangnan kali ini, dia memaksaku tidur dengan seorang tuan muda dari keluarga kaya untuk menghiburnya. Aku telah menjalani kehidupan yang bersih selama bertahun-tahun, dan tentunya aku tidak akan pernah menyetujui permintaan kasar ini. Kemudian, Liu Huaqiang mengancam saya bahwa ia akan membatalkan konser yang diselenggarakan di Jiangnan kali ini jika saya tidak setuju, dan ia akan mendiamkan saya di masa mendatang sehingga saya tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk tampil di depan publik. Qin Haodong mengangguk tanpa suara. Ia tidak akan pernah mempercayainya dan menganggapnya sebagai pertunjukan pembicara jika kata-kata ini diucapkan oleh selebritas lain dari industri hiburan. Ia dapat mengatakan bahwa Ouyang Sanshan mengeluarkan aroma perawan yang murni dan kuat, yang berarti bahwa ia bukanlah salah satu selebritas yang menjalani kehidupan yang memanjakan. Sulit untuk menjaga kebersihan diri ketika bekerja di industri hiburan yang bagaikan tangki pewarnaan besar. Ouyang Sanshan melanjutkan, saya tidak setuju, saya sudah menjelaskannya dengan jelas saat menandatangani kontrak dengan perusahaan bahwa saya tidak akan pernah menerima tugas yang tidak relevan dengan pekerjaan saya. Lalu Liu Huaqiang sangat marah sehingga dia meminta kedua pengawal untuk mengikatku dan mengirimku ke orang itu, aku merasa putus asa sampai aku bertemu denganmu. Qin Haodong berpikir dalam hati bahwa bintang-bintang ini mungkin tampak menjalani kehidupan yang lumayan dan patut ditiru, tetapi mereka memiliki ketegarannya sendiri, dan itu tidak semudah yang terlihat. Dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan, apakah kamu akan menelepon polisi? Liu Huaqiang sangat berpengaruh dan banyak akal, tidak ada gunanya menelepon polisi. Ouyang Sanshan berkata dengan wajah sedih, saya telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan perusahaan Doujou, dan ini baru tahun kedua, tidak mungkin untuk membatalkan kontrak, saya harus terus maju, dan saya mungkin akan bunuh diri jika hari itu benar-benar tiba. Dia tampak tegas. Qin Haodong tidak ingin melihat wanita secantik itu menghilang, apalagi putrinya adalah penggemar beratnya. Dia berkata, apakah semua hal yang Liu Huaqiang paksa kamu lakukan itu ilegal? Tentu saja. Aku seorang aktris di perusahaan itu, bukan pelacur. Aku menghasilkan uang dengan bekerja keras, dan dia tidak punya hak untuk memaksaku melakukan itu. Itu mudah, kau bisa memiliki beberapa pengawal yang kuat untuk menjagamu, maka dia tidak akan pernah bisa menyentuhmu, bintang besar sepertimu pasti kaya, dan kurasa kau tidak keberatan menyewa beberapa pengawal lagi, kan?
Ouyang Sanshan berkata, saya punya uang, masalahnya adalah tidak ada perusahaan keamanan dan pengawal yang berani menyinggung Liu Huaqiang, dan kalaupun ada, mereka akan mengikat saya dan mengirim saya ke orang lain. Qin Haodong berkata, itu mudah, saya baru saja mendirikan perusahaan keamanan, dan saya dapat mengirimkan pengawal untuk Anda, saya dapat meyakinkan Anda bahwa pengawal kami benar-benar aman dan dapat diandalkan, mereka dapat menjamin keselamatan Anda, apapun bahaya yang Anda hadapi. Benarkah, apakah kamu tidak takut pada Liu Huaqiang? Tanya Ouyang Sanshan ragu-ragu. Qin Haodong tersenyum tipis, dan berkata, aku bahkan belum pernah mendengar tentang pria yang baru saja kau sebutkan. Dan dia tidak lebih baik dari seekor semut di mataku, meskipun dia lebih kuat. Bagus. Wajah Ouyang Sanshan berseri-seri. Aku akan menyewa pengawalmu, jadi berapa harganya? Qin Haodong menyentuh hidungnya dan berkata, saya baru saja mendirikan perusahaan dan belum terdaftar secara resmi, bagaimana kalau saya memberikan jawaban yang tepat besok, tinggallah di tempat saya dengan aman sebelum itu, Anda akan benar-benar aman di sini. Dia telah mempercayakan persiapan pendirian perusahaan keamanan kepada Nalan Wushuang setelah Saber dan yang lainnya dikirim untuk melindungi Lin Momo. Dia tidak terlalu peduli tentang hal itu akhir-akhir ini, jadi dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Wajah Ouyang Sanshan tampak gembira karena dia akhirnya melihat harapan setelah masa menakutkan yang dialaminya. Setelah hampir selesai minum, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Malam sudah larut sehingga Ouyang Sanshan masih tertidur ketika Qin Haodong bangun keesokan paginya. Dia tidak menyela Ouyang Sanshan. Dia memasukkan semua barang yang sudah ditandatangani untuk si kecil ke dalam tas, dan meninggalkan Villa Lin dengan tas di tangannya. Anak kecil itu melompat ke pelukannya saat melihat Qin Haodong kembali. Dia memegang lehernya dan bertanya, Papa, di mana kamu kemarin, kenapa kamu tidak kembali dan bermain denganku? Papa sedang keluar untuk membelikan hadiah untuk Tang Tang. Benarkah, apa itu? Si kecil langsung tertarik. Tang Tang, hadiah apa yang paling kamu inginkan? Aku ingin foto tanda tangan bintang besar, Ouyang Sanshan, agar Wang Xiaoming iri padaku. Tidak ada foto, tapi aku punya semua yang lainnya untukmu. Ucap Qin Haodong sambil meletakkan si kecil di tanah. Kemudian dia membuka tas itu, mengeluarkan semua tas sekolah, tempat pensil, buku catatan, botol susu, dan popok. Lihat, itu semua adalah tanda tangan bintang besar, Ouyang Sanshan. Melihat semua barangnya ditandatangani oleh idolanya, si kecil melompat kegirangan dan berteriak, Papa, Papa baik sekali, Tang Tang sayang Papa. Lalu dia berseru dengan gembira, Ibu harus lihat ini, aku punya banyak sekali tanda tangan bintang besar itu. Lin Momo datang dan melihat benda-benda di tanah, lalu diam-diam menarik Qin Haodong ke samping dan berbisik, aku tahu kamu ingin membuat anak itu bahagia, tetapi kamu tidak perlu berbohong padanya. Kapan aku berbohong padanya? Qin Haodong bertanya dengan aneh. Jangan coba-coba menyangkalnya, bahkan popoknya pun ada tanda tangannya, kurasa kau melakukannya sendiri, kan? Dalam pandangan Lin Momo, tanda tangan Ouyang Sanshan itu pasti palsu milik Qin Haodong. Para bintang akan cukup baik hati untuk menandatangani satu hal untuk para penggemar. Tidak mungkin dia akan menandatangani begitu banyak hal, apalagi popok. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Qin Haodong mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Kemudian dia menemukan sebuah video dan mengklik tombol putar. Tang Tang, anakku, aku Ouyang Sanshan, semoga kamu tumbuh dengan baik dan cantik. Di layar, Ouyang Sanshan memegang tas sekolah kecil Tang Tang dan menandatanganinya. Bagaimana, percaya atau tidak? Qin Haodong berkata dengan wajah bangga. Dia meminta Ouyang Sanshan membuat video terlebih dahulu karena beberapa anak tidak akan percaya bahwa begitu banyak tanda tangan akan muncul secara tiba-tiba. Si kecil dapat menunjukkannya kepada anak-anak lain dan dia dapat menunjukkannya kepada Lin Momo sekarang. Benar sekali, mengapa kamu menemukan bintang besar, Ouyang Sanshan? Lin Momo bertanya dengan heran. Seorang teman saya membantu. Qin Haodong melewatkan bagian di mana bintang besar itu tidur di rumahnya. Tidak ada yang terjadi di antara mereka, dan akan buruk jika Lin Momo salah paham. Dia tidak mengizinkan Ouyang Sanshan mampir untuk melihat anak kecil itu karena dia berpikir pemujaan terhadap bintang tidak boleh berlebihan, atau itu akan berdampak buruk bagi pertumbuhannya. Tapi mengapa dekorasi ruang tamunya terlihat seperti milikmu? Lin Momo bertanya dengan bingung. Yah, sebenarnya banyak rumah yang terlihat familiar, seperti rumah beberapa temanku. Qin Haodong berusaha keras menjelaskan. Untungnya, si kecil berlari mendekat dan berkata, Papa, coba aku lihat. Qin Haodong berjongkok dan memutar video itu lagi untuk si kecil. Oke, aku punya foto dan video tanda tangan, Wang Xiaoming harus berhenti pamer padaku sekarang. Si kecil berlari riang berputar-putar di tanah. Setelah sarapan, Qin Haodong berkata kepada Lin Momo, aku ada urusan hari ini, jadi aku tidak akan pergi bekerja.
Lin Momo memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu karyawan yang buruk sekali, kamu menghabiskan lebih banyak waktu untuk membolos daripada bekerja, awas atau aku akan memotong gajimu. Qin Haodong berkata sambil tersenyum nakal, terserah kamu. Aku mencari nafkah dengan ketampananku, dan aku tidak peduli apakah aku punya gaji atau tidak. Qin Haodong kembali ke rumahnya setelah mengantar Lin Momo dan si kecil. Saat memasuki rumah, dia melihat Nalan Wushuang dan Homernya terparkir di halaman rumahnya. Berbicara tentang iblis dan dia ada di sini, saya memikirkannya dan dia mengirim dirinya sendiri ke sini. Qin Haodong berpikir dalam hati dan memasuki rumah. Begitu masuk, dia melihat Nalan Wushuang dan Ouyang Sanshan saling berpandangan. Nalan Wushuang bertanya, siapa kamu, mengapa kamu tinggal di sini dan mengenakan pakaiannya? Ouyang Sanshan tidak menunjukkan kelemahan, dan bertanya, siapa kamu, siapa yang mengizinkanmu masuk, bukan urusanmu pakaian siapa yang aku kenakan. Melihat kedua wanita cantik itu hendak bertengkar, Qin Haodong bergegas maju dan berseru, jangan teriak-teriak lagi, ini semua salah paham. Bab 62 Perusahaan Keamanan Ayah. Qin Haodong, siapa dia, kenapa dia tinggal di rumahmu? Nalan Wushuang datang menemui Qin Haodong pagi-pagi sekali. Ia hendak membahas tentang perusahaan keamanan, tetapi alih-alih melihat Qin Haodong, ia malah bertemu dengan seorang wanita cantik yang mengenakan pakaiannya. Ia langsung marah. Jangan salah paham, dia klien. Sebelum Qin Haodong selesai berbicara, Nalan Wushuang berkata dengan marah, Qin Haodong, beraninya kau membayar wanita jalan seperti ini, dan kenapa kau harus berbohong bahwa dia adalah klienmu, kurasa ini bukan pertama kalinya bagimu. Siapa yang kau panggil jalan, kaulah yang jalan di sini. Ouyang Sanshan langsung merasa tidak senang. Oke, berhenti berkelahi, teriak Qin Haodong, dan kedua wanita itu langsung terdiam. Dia menyerahkan sarapan kepada Ouyang Sanshan dan membiarkannya memakannya di ruang makan. Kemudian dia menarik Nalan Wushuang ke ruang tamu. Kamu semakin tidak masuk akal, beraninya kamu membawa kembali wanita seperti itu. Nalan Wushuang sedang duduk di sofa. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak adil. Mengapa pria itu menyerah pada wanita cantik sepertiku dan memilih membayar wanita seperti itu? Aku perlu menjelaskannya, ini tidak seperti yang terlihat. Qin Haodong benar-benar malu padanya. Jadi, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Nalan Wushuang bertanya dengan marah. Bukankah dia terlihat familiar bagimu? Qin Haodong penasaran. Dia tidak begitu tertarik pada bintang, tetapi tidak mungkin Nalan Wushuang tidak mengenal Ouyang Sanshan. Nalan Wushuang bukan penggemar, tetapi dia pasti mengenal Ouyang Sanshan. Dia tidak punya waktu untuk mengingatnya ketika melihat seorang wanita di rumah Qin Haodong, yang hanya mengenakan kemejanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Haodong, dia menjadi tenang dan bertanya dengan bingung, dia tampak familiar, mungkin sedikit mirip Ouyang Sanshan, di mana kamu menemukannya, dia pasti telah menghabiskan banyak biaya untukmu. Qin Haodong merasa sangat malu. Dia bertanya-tanya mengapa dia harus berpikir bahwa dia yang membayar wanita itu. Sedikit, dia adalah Ouyang Sanshan. Qin Haodong kemudian memberitahu Nalan Wushuang bagaimana dia menyelamatkan Ouyang Sanshan tadi malam. Akhirnya, dia menambahkan, bintang besar itu sekarang sangat membutuhkan pengawal yang setia dan dapat diandalkan, aku akan membujuknya untuk menjadi klien pertama perusahaan keamanan kita. Oh, maksudmu klien seperti itu? Nalan Wushuang tampak malu karena dia tahu dia salah paham terhadap Qin Haodong. Atau apa yang menurutmu? Qin Haodong tampak kesal karena dia masih perawan sejak dia dilahirkan kembali. Sekarang dia dianggap sebagai seorang pelacur. Maafkan aku, kata Nalan Wushuang dengan malu. Lupakan saja, mari kita bicarakan hal-hal yang serius, kalau kamu tidak di sini, aku akan tetap mengunjungimu, bagaimana dengan perusahaan keamanan? Saya di sini hari ini untuk membahasnya dengan Anda juga, kata Nalan Wushuang, saya telah sibuk bekerja di perusahaan keamanan selama beberapa hari, dan perusahaan itu mulai terbentuk, namun, saya memiliki beberapa hal penting yang perlu dibahas dan diputuskan. Baiklah, ceritakan padaku, aku akan mendengarkan. Qin Haodong sama sekali tidak tahu cara mengelola perusahaan. Alasannya mendirikan perusahaan keamanan adalah untuk melindungi Lin Momo dan anak kecilnya dengan lebih baik. Anda perlu mencari lokasi yang tepat jika ingin memulai perusahaan keamanan, lokasinya tidak boleh terlalu jauh dari daerah perkotaan, dan harus mencakup area yang cukup luas. Saya telah mengunjungi banyak tempat baru-baru ini, dan tidak mudah bagi saya untuk menemukan lokasi yang tepat. Tempat itu adalah sekolah bela diri, dan tempat itu dijual karena pengelolaannya buruk. Di sana ada semua kantor dan fasilitas pelatihan yang kami butuhkan, yang menjadikannya lokasi yang paling cocok untuk perusahaan keamanan kami. Baiklah, kalau menurutmu cocok, ayo kita ke sana. Qin Haodong sangat mempercayai Nalan Wushuang atas kemampuan penilaiannya. Bagus, itu kesepakatan kita pada pertanyaan pertama, mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kata Nalan Wushuang.
perguruan bela diri meminta 60 juta, saya bernegosiasi beberapa kali dan berhasil menurunkannya menjadi 55 juta, dan tidak ada peluang untuk menurunkannya lebih rendah lagi. Qin Haodong menyeringai, karena saat ini dia hanya punya total 20 juta. Sekarang dia hanya punya puluhan ribu uang di sakunya dan dia tidak mampu berinvestasi kecuali dia meminta uang kepada Lin Momo, yang tidak ingin dia lakukan, setidaknya tidak sekarang. Nalan Wuxiang melanjutkan, 55 juta merupakan investasi awal untuk lokasi tersebut, kami akan membutuhkan lebih banyak lagi untuk membeli kendaraan, senjata, dan peralatan untuk fasilitas pelatihan dan kehidupan, yang mungkin menelan biaya sekitar 10 juta. Kami juga membutuhkan 5 juta sebagai modal kerja, yang berarti kami membutuhkan 70 juta untuk investasi. Itu banyak sekali, aku tidak punya banyak uang saat ini, bagaimana kalau kita cari tempat yang lebih murah? Lokasi yang terpencil akan merugikan perkembangan perusahaan di masa mendatang, dan lahan yang tidak memadai akan menghambat perluasan perusahaan di masa mendatang. Yang terpenting, ini adalah tempat yang tepat. Tapi, aku tidak punya uang sebanyak itu. Nalan Wuxiang tampaknya telah meramalkan bahwa Qin Haodong tidak akan cukup dalam anggaran. Dia berkata, mengenai masalah uang, saya dapat berinvestasi sebagai pemegang saham. Kamu ingin membeli saham? Qin Haodong sedikit terkejut. Ya, saya sangat optimis dengan perusahaan Anda, saya akan membeli 50 juta saham, yang berarti 40% dari keseluruhannya. Bagaimana menurut Anda, kita bisa menandatangani kontrak jika Anda mau, dan saya akan membeli tanah itu. 50 juta, 40% saham. Qin Haodong terkejut. Apa, terlalu banyak, aku bisa naik 30%. Tidak, bukan itu maksudku. Qin Haodong menatap Nalan Wuxiang dan berkata, apakah matematikamu diajarkan oleh guru olahragamu? Total investasinya adalah 70 juta, dan kamu menghabiskan 50 juta untuk membeli saham 40%, bukankah itu kerugian besar? Nalan Wuxiang memutar matanya ke arahnya dan berkata, kaulah yang berhak bicara, aku memiliki gelar master di bidang keuangan dari Universitas Jiangnan, dan rasio saham itu berasal dari perhitungan akuratku. Tapi, kamu salah besar. Tidak ada yang salah di sana. Saya optimis dengan perusahaan keamanan ini karena Anda ada di sana. Petik 2. Tidak seperti perusahaan keamanan lainnya, keunggulan terbesar kami adalah staf kami yang elit dan loyal, dan itu semua berkat keterampilan medis Anda. Anda menyembuhkan Divine Mercenaries dan menyembuhkan para prajurit yang pensiun karena cedera, itu benar-benar menyediakan pasukan keamanan berkualitas tinggi bagi perusahaan kami. Di atas itu, keterampilan medis Anda setara dengan investasi sebesar 50 juta, dan dengan 20 juta yang Anda miliki, itu berarti total investasi sebesar 70 juta, yang membuat saham saya sebesar 40% masuk akal. Dan dengan keterampilan medismu, perawatan medis para pengawal yang terluka di perusahaan kami akan gratis. Dengan begitu, aku sebenarnya memanfaatkanmu. Petik 2. Yah, tidak menyangka itu akan terjadi. Qin Haodong merasa itu masuk akal setelah mendengar apa yang dikatakan Nalan Wuxiang. Keamanan dapat membuat perbedaan karena kehadirannya. Baiklah, saya setuju dengan rencana kerja sama Anda. Namun, saya ingin mengajukan persyaratan bahwa perusahaan harus berada di bawah pengawasan penuh Anda setelah berdiri. Nalan Wuxiang menatapnya dan berkata, perusahaan belum berdiri dan Anda ingin menjadi bos yang bisa dipindah tangankan. Saya seorang dokter muda, dan saya tidak tahu apa-apa tentang manajemen, jadi lebih baik saya serahkan pekerjaan ini kepada Anda. Qin Haodong tersenyum nakal dan berkata, saya tidak akan diserah terimakan, saya juga akan berada di bawah pengawasan Anda, dan saya akan berada di sana selama Anda membutuhkan saya. Kedengarannya tepat, kata Nalan Wuxiang, kita sudah punya tempat dan uang, aku akan segera mendaftar di administrasi industri dan perdagangan, tetapi kamu harus memberi nama perusahaan itu terlebih dahulu. Saya akan memberinya nama, tanya Qin Haodong. Tentu saja, Anda adalah pemegang saham utama. Itu tugas Anda. Baiklah, biar aku pikirkan dulu. Qin Haodong menyentuh dagunya dan mondar-mandir. Kemudian dia menepuk pangkuannya dan berkata, bagaimana dengan Daddy Security Company? Batuk, batuk, batuk. Nalan Wuxiang baru saja meneguk air dan dia langsung tersedak. Qin Haodong harus menepuk punggungnya untuk membantunya meredakannya. Apa, takut dengan nama yang mendominasi, kata Qin Haodong dengan ekspresi puas. Mendominasi seperti neraka, teriak Nalan Wuxiang, perusahaan keamanan lainnya semuanya disebut seperti dewa petir, air hitam, perisai ilahi, pedang tajam, yang mendominasi dan mengesankan, sedangkan milikmu, apa maksud, ayah? Kamu tidak mengerti, ayah berarti perusahaan kita dapat mengamankan klien kita seperti ayah bayi. Itu mengesankan dan bermakna, aku terkesan dengan diriku sendiri, bagaimana aku bisa menemukan nama yang bagus seperti ini. Niat Qin Haodong mendirikan perusahaan keamanan adalah untuk melindungi putrinya, dan itulah sebabnya ia menamakan perusahaan itu, ayah. Nalan Wuxiang berpikir sejenak dan berkata dengan nada jijik, baiklah, kamu pemegang saham utama, semuanya terserah padamu.
Qin Haodong berkata, sekarang setelah kita memutuskan nama kita, mari kita bicarakan harganya, klien pertama kita sudah menunggu kita. Nalan Wushuang berkata, saya sudah punya ide dasar untuk itu, kita akan mengelompokkan penjaga kita dari alam 1 hingga alam 9 sesuai dengan level prajurit, kita akan menyerang berdasarkan alam 1 menyerang paling rendah dan alam 9 menyerang paling tinggi. Baiklah, itu ide yang bagus, kata Qin Haodong, lalu berapa harga pastinya? Dulu dia mahasiswa, dan dia belum pernah menjadi pengawal, dan dia juga tidak mampu membayarnya. Jadi, dia tidak tahu apa-apa tentang pasar pengawal. Harga bulanan pengawal Realm 1 adalah 10.000, dan 100.000 untuk Realm 2, 200.000 untuk Realm 3 dan seterusnya. Yang tertinggi, Realm 9 mengenakan biaya 800.000 per bulan. Tentu saja, harga dan wilayah pengawal tidak akan tetap sama. Perusahaan akan menyesuaikan setiap bulan sesuai dengan kinerja pengawal. 6 orang dari Divine Mercenaries untuk sementara diklasifikasikan di Realm 9, Raja Prajurit, Chen Fugui, Realm 8, yang lainnya akan dievaluasi sesuai dengan kondisi pribadi mereka. Kami dapat menaikkan harga segera setelah perusahaan kami sepenuhnya menetap di Jinaknan. Itu mahal. Qin Haodong tercengang karena dia tidak pernah menyangka bahwa menjadi bisnis pengawal bisa begitu menguntungkan. Nalan Wushuang berkata, semakin kaya seseorang, semakin takut mereka pada kematian karena uang tidak akan berguna jika seseorang meninggal, jadi, mereka akan membayar dengan murah hati untuk jaminan. Baiklah, aku akan berbicara dengan Ouyang Sanshan dan melihat alam mana yang bisa dia gunakan. Qin Haodong berkata sambil berdiri untuk pergi. Nalan Wushuang berhenti dan menariknya, lalu berkata, tunggu sebentar, aku belum selesai. Apa lagi? Aku akan menciptakan alam lain di atas level 1-9, yaitu alam ultra. Nalan Wushuang menatapnya dengan nada menyanjung setelah berkata demikian. Qin Haodong merasa ada yang tidak beres, dan berteriak, apakah kamu mengandalkanku? Aku seorang dokter, dan aku tidak punya waktu untuk menjadi pengawal. Kita sepakat bahwa perusahaan ini berada di bawah manajemenku, begitu juga dirimu, kata Nalan Wushuang, kamu adalah kartu truf perusahaan, Ultra Guard, yang dihargai 1 juta untuk sementara, dan itu untuk 1 jam, bukan sebulan. Bab 63 Klien Pertama. Qin Haodong membuka mulutnya lebar-lebar dan bertanya, 1 juta per jam, bukankah itu agak tinggi? Nalan Wushuang berkata, tidak, bukan itu, kamu adalah kartu truf perusahaan, dan kamu pantas mendapatkan harga itu. Baiklah, aku ikut. Jawab Qin Haodong. Harganya mahal. Ada banyak orang kaya di kota Jiangnan, tetapi hanya sedikit yang mampu membelinya. Ketika mereka hampir selesai berdiskusi, Ouyang Sanshan menghabiskan sarapannya. Setelah perkenalan Qin Haodong, Ouyang Sanshan dan Nalan Wushuang kembali duduk bersama. Posisi mereka telah berubah drastis. Yang satu telah menjadi manajer umum Dedi Security Company, dan yang satunya lagi adalah bintang terkenal, Ouyang Sanshan, yang juga merupakan klien pertama perusahaan tersebut. Karena mereka telah sepakat bahwa urusan bisnis akan sepenuhnya berada di tangan Nalan Wushuang, Qin Haodong memutuskan untuk tidak ikut campur. Setengah jam kemudian, Nalan Wushuang menandatangani perjanjian kerjasama pertama dengan Ouyang Sanshan atas nama Dedi Security Company. Ouyang Sanshan membayar 2 juta kepada Dedi Security Company sebagai uang muka, dan perusahaan itu memberinya 1 pengawal REALM 8 dan 4 pengawal REALM 7. Tak lama setelah perjanjian ditandatangani, sebuah jeep hijau tentara berhenti di depan rumah Qin Haodong. 5 orang keluar dari mobil. Chen Fugui adalah yang pertama. 4 orang lainnya tidak terlalu tinggi, tetapi mereka memiliki tatapan membunuh yang didapat dari medan perang. Ouyang Sanshan mengangguk puas setelah melihat kelima orang itu. Dia mungkin tidak tahu banyak tentang seni bela diri, tetapi dia jelas bisa membedakan antara kelima orang itu dan orang-orang yang pernah dia pekerjakan sebelumnya. Qin Haodong berkata, Anda adalah klien pertama perusahaan kami dan idola putri saya akan mengirimkan hadiah atas nama perusahaan untuk membantu Anda memecahkan masalah Anda saat ini. Qin Haodong menyukai sang bintang, seorang wanita yang menjaga kebersihan dirinya seperti bunga bakung di padang rumput. Demi hal-hal yang telah ditandatanganinya untuk si kecil, dia memutuskan untuk membantunya. Memecahkan masalah, apa maksudmu? Tanya Ouyang Sanshan. Bawa aku menemui bos perusahaanmu, Liu Huaqiang, dan aku akan mengurus sisanya. Apakah kamu yakin akan berhasil? Liu Huaqiang sangat berpengaruh. Ouyang Sanshan tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak ingin menyusahkan Qin Haodong karena dia sudah menyelamatkannya. Dia merasa puas karena sekarang dia aman. Tidak masalah, kamu tidak perlu khawatir, kata Qin Haodong sambil tersenyum. Aku butuh dia untuk membuatmu lebih populer. Jika dia menyingkirkanmu, bagaimana kamu bisa membayar biaya keamanan? Kami akan menderita kerugian besar tanpamu, klien besar. Terima kasih. Ouyang Sanshan tahu bahwa Qin Haodong bermaksud membantunya.
Dia berkata demikian karena dia tidak ingin Qin Haodong merasa berhutang budi padanya. Di perusahaan media budaya Doujou cabang Jiangnan, Liu Huaqiang menunjuk hidung kedua pengawal itu sambil mengumpat, "Dasar sampah, bagaimana bisa kau membiarkan satu orang menculik Ouyang Sanshan? Apakah aku membesarkanmu dengan cuma-cuma? Aku bisa saja membesarkan seekor anjing dan anjing itu akan lebih baik dalam pekerjaannya." Dua orang yang berdiri di hadapannya adalah dua pengawal yang menculik Ouyang Sanshan tadi malam. Sekarang mereka menundukkan kepala, dan tidak berani bernapas terlalu banyak meskipun orang itu memaki mereka dengan sangat kejam. "Kenapa aku masih melihatmu di sini? Cari dia, lompat ke sungai kalau kau tidak bisa menemukannya sebelum malam ini." Liu Huaqiang benar-benar kesal. Orang kaya itu sudah lama menginginkan Ouyang Sanshan untuk menemaninya, dan dia menyebutkan secara khusus bahwa dia ingin Ouyang Sanshan menggantikannya untuk melayaninya. Meskipun Ouyang Sanshan adalah bintang terpenting di perusahaannya, dia tidak mampu membuat orang itu marah, kalau tidak perusahaannya akan ditutup. Dia tidak punya pilihan selain bernegosiasi dengan Ouyang Sanshan, tetapi gadis itu sangat keras kepala, dan negosiasi itu tidak berhasil. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan kedua pengawal itu mengikat Ouyang Sanshan dan mengirimnya ke orang kaya itu. Sayangnya, kedua idiot itu kehilangan orang itu di tengah jalan. Orang kaya itu merasa kesal menunggu. Ia mengira Liu Huaqiang sedang mengolok-oloknya. Ia telah mengirim pesan bahwa jika ia tidak dapat menemui Ouyang Sanshan sebelum malam ini, perusahaan Doujou Culture Media akan ditutup. Keduanya menjawab dan berbalik untuk pergi. Saat itu pintu didobrak. "Itu tidak perlu, ini dia." Qin Haodong lah yang masuk, bersama Nalan Wushuang dan Ouyang Sanshan di sampingnya, diikuti oleh Chen Fugui dan 4 pengawal lainnya. Mata Liu Huaqiang berbinar saat melihat Ouyang Sanshan. Dia mengambil walkie-talkie di atas meja dan berteriak, "Bawa senjata kalian dan kemari." Rekan-rekannya cukup efisien. Begitu dia meletakkan walkie-talkie di atas meja, langkah kaki yang berisik terdengar dari pintu. 10 pengawal berpakaian hitam bergegas masuk, mengepung Qin Haodong dan orang-orang lainnya. Pengawal berambut pendek itu menunjuk ke arah Qin Haodong dan berteriak, "Bos, dia adalah bocah gigolo yang mencurinya dari kita." Liu Huaqiang berdiri di belakang meja bos besar. Dia berjalan ke arah Qin Haodong. Dengan senyum dingin di wajahnya, dia berkata, "Bocah gigolo. Berani sekali kau berani mencuri orang-orangku." Setelah itu dia menoleh ke Ouyang Sanshan dan berkata, "Dasar jalang, aku sudah terlalu memanjakanmu, beraninya kau kabur, dan kenapa kau kembali lagi? Jangan menganggap dirimu sebagai bintang sungguhan hanya karena orang-orang menyukaimu, kamu tidak akan berarti apa-apa tanpa perusahaanku, aku dapat membantumu meraih ketenaran sekaligus membuatmu tidak berharga." Dia menjadi semakin bangga saat mengatakan itu, seolah-olah dia telah mengendalikan seluruh situasi. Dia menunjuk ke arah Qin Haodong dan memerintahkan rekan-rekannya, "Orang ini menculik bintang perusahaan kita. Beri dia pelajaran yang bagus, ikat dia, dan kirim dia ke polisi." Para pengawalnya menjawab. Mereka melambaikan senjata di tangan mereka dan bergegas ke Qin Haodong. Chen Fugui menjerit. Dia maju bersama 4 pengawal lainnya. Mereka tidak memegang senjata di tangan mereka, tetapi mereka jauh lebih bijak daripada pengawal Liu Huaqiang. Mereka menjadi kewalahan setelah mulai bertarung. Para pengawal itu dipukuli hingga menangis, merangkak di tanah. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Chen Fugui mengakhiri pertarungan. 10 pengawal lainnya yang dipanggil Liu Huaqiang mengerang di tanah. Beberapa dari mereka tidak dapat berdiri, yang lain terlalu takut untuk berdiri. Liu Huaqiang terkejut karena kelima orang yang dibawa Qin Haodong tampak begitu biasa, tetapi mereka telah memukuli orang-orangnya yang tinggi dan kuat seperti memukul anjing. "Bos, apa yang harus kita lakukan padanya?" tanya Chen Fugui sambil menunjuk Liu Huaqiang. Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Dia tidak pandai bicara, kita bantu dia berkumur dulu." "Ya, bos." Chen Fugui menjawab dan berjalan ke Liu Huaqiang. "Jangan berani-beraninya kau melakukan apapun padaku, kukatakan padamu apa." Liu Huaqiang hendak berbicara lebih kasar lagi, tetapi Chen Fugui tidak memberinya kesempatan. Dia menendangnya ke tanah dan menamparnya 10 kali lagi, dengan keras dan keras. Qin Haodong melambaikan tangannya saat merasa sudah hampir cukup. Chen Fugui kemudian melangkah mundur. Liu Huaqiang bangkit dari tanah, memuntahkan gigi dan darah. Ia menunjuk Qin Haodong dan bersumpah, "Anak muda, tunggu saja aku akan membuatmu menyesal tinggal di Jiangnan." Masih membangkang, Qin Haodong menendangnya ke tanah lagi. Kemudian dia mengambil pil hitam dari sakunya, lalu memasukkannya ke dalam mulut Liu Huaqiang. Liu Huaqiang tahu bahwa pil itu tidak ada gunanya, tetapi sudah terlambat untuk memuntahkannya. "Apa yang kau berikan padaku?" tanyanya panik. Qin Haodong berkata sambil tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku mencoba menenangkanmu karena kamu sangat marah, tunggu saja dan kamu akan merasa sangat nyaman." Liu Huaqiang ingin mengatakan sesuatu,
tetapi tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam. Rasa sakit itu berasal dari lubuk hatinya, dan ratusan kali lebih menyakitkan daripada tamparan Chen Fugui di wajahnya tadi. Saat rasa sakitnya bertambah kuat dan kuat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terjatuh dan meratap di tanah. Bagaimana, apakah kamu merasa baik-baik saja? Qin Haodong berjongkok dan bertanya. Kau mengalahkanku, kau benar-benar mengalahkanku, tolong kasihanilah aku, biarkan aku pergi. Wajah Liu Huaqiang penuh dengan ingus dan air mata yang menyakitkan, dan dia tidak lagi sekuat dulu. Tak seorang pun pengawalnya yang tergeletak di tanah berani menolong meskipun mereka melihat betapa menderitanya dia. Mereka sibuk berusaha menjauh dari Qin Haodong karena mereka takut akan diberi obat yang sama. Cepat sekali, kurang dari 1 menit, kamu harus bertahan setidaknya selama setengah jam. Liu Huaqiang hampir kehilangan akal sehatnya saat mendengar, setengah jam. Dia tidak dapat menahan 1 menit pun, jadi dia memeluk kaki Qin Haodong dan memohon, ayah tersayang, tolong kasihanilah aku. Aku akan melakukan apapun yang ayah inginkan. Apakah kamu akan mengikat Ouyang Sanshan dan mengirimnya ke orang lain lagi? Tidak, aku tidak akan melakukannya lagi, aku lebih baik mengirim istriku daripada menyentuh jarinya. Apakah kamu akan mengusirnya? Tidak, aku tidak akan pernah melakukan itu, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuatnya populer. Kau pria yang membosankan dan lemah lembut, aku akan memaafkanmu demi ketulusanmu. Setelah itu, Qin Haodong mengangkat tangannya dan menusuknya. Rasa sakit yang tajam dan akurat tiba-tiba menghilang, yang terlihat sangat menakjubkan. Liu Huaqiang terbaring diam di tanah, terengah-engah. Perasaannya saat ini lebih menakutkan daripada kematian. Itu akan menjadi mimpi buruk selama sisa hidupnya. Bangun, ada yang ingin kukatakan padamu. Qin Haodong berkata sambil menendang pantatnya. Katakan saja apa yang kau inginkan. Sekarang Liu Huaqiang takut pada Qin Haodong, dia berguling dan bangkit dari tanah, dengan hormat dan tulus. Apakah kamu ingat apa yang baru saja kamu katakan? Ya. Liu Huaqiang mengulanginya dengan positif, tetapi dalam hatinya, dia berpikir bagaimana dia akan kembali pada Qin Haodong dan si jalang itu setelah dia mengatasi semua ini. Tidak apa-apa bahkan jika kamu lupa, kata Qin Haodong sambil tersenyum, pil yang baru saja kuberikan kepadamu disebut pil dewa, yang berarti bahwa bahkan dewa tidak akan dapat membantumu jika pil itu berefek. Itu hal yang baik karena pil itu akan efektif selama sisa hidupmu. Liu Huaqiang begitu panik hingga tubuhnya mulai gemetar, dan memohon, maafkan aku tidak akan melakukannya lagi, aku janji, mulai sekarang aku anjingmu, dan aku akan menggigit siapapun yang kau inginkan. Pil itu bekerja setiap bulan, dan bertahan selama 7 hari setiap kali, rasa sakitnya jauh lebih tajam daripada menstruasi. Qin Haodong menepuk pipi pucat Liu Huaqiang. Tapi jangan takut, aku punya penawarnya di tanganku, pil itu tidak akan bekerja dalam waktu 1 bulan setelah kamu minum penawarnya. Nanti aku akan memberikan penawarnya pada Ouyang Sanshan, kamu bisa pergi dan mengambil 1 darinya setiap bulan. Ouyang Sanshan terharu karena dia tahu Qin Haodong sedang mencoba memecahkan masalah yang akan datang untuknya. Melihat tatapan mata Liu Huaqiang yang tidak meyakinkan, Qin Haodong menambahkan, saya sarankan Anda jujur, dan jangan mengacau. Pil itu adalah penemuan eksklusif saya, dan tidak ada orang lain yang tahu cara menanganinya. Dan jangan coba-coba mencuri semua penawar racun dari Ouyang Sanshan, aku akan memberinya 20 pil sekaligus, dan kau tidak akan pernah mendapatkan 1 pun jika kau mencurinya darinya. Aku tidak akan melakukannya, aku pasti tidak akan melakukannya. Liu Huaqiang memang berencana untuk mencuri semua penawar racun itu sekaligus, tetapi sekarang ide itu sudah sirna. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Ketika masalahnya selesai, Qin Haodong meninggalkan kelima orang termasuk Chen Fugui kepada Ouyang Sanshan, lalu dia berbalik dan pergi bersama Nalan Wushuang. Liu Huaqiang berteriak dengan ekspresi rumit, tunggu sebentar, bos. Qin Haodong mengerutkan kening dan bertanya, ada lagi. Bab 64 Kontes Bernyanyi. Sejujurnya, ini juga bertentangan dengan keinginanku. Sanshan adalah pohon uang perusahaan kita, aku tidak akan pernah mengirimnya untuk mengawal siapapun kecuali aku tidak punya pilihan lain. Liu Huaqiang berkata jujur. Dia juga seorang cabul dan telah melecehkan banyak aktris selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah memikirkan Ouyang Sanshan. Lagi pula, ada banyak wanita di dunia ini, dan dia tidak ingin sumber uangnya terpengaruh. Qin Haodong tidak mengatakan apa-apa. Dia mendengarkan dengan tenang, karena dia tahu ceritanya belum selesai. Liu Huaqiang melanjutkan, saya melakukannya kali ini karena seseorang telah menyukai Sanshan, dan dia secara khusus ingin Sanshan melayaninya, saya tidak mampu membuat orang itu kesal, jadi saya melakukannya karena saya tidak punya pilihan lain, kalau tidak, perusahaan akan tutup. Wajah Qin Haodong berubah dingin dan berkata, apa maksudmu, apakah kamu mengatakan bahwa kamu masih harus mengirim Ouyang Sanshan ke sana? Tidak, bukan itu maksudku.
Liu Huaqiang menjelaskan dengan panik karena perusahaan itu lebih ringan daripada nyawanya sendiri. Dia berkata, lebih baik aku mati, tapi aku takut orang itu akan datang ke sini dan mencoba mengambilnya dengan paksa, dengan begitu aku tidak bisa menghentikannya. Dia berkata demikian karena dia takut nyawanya akan terancam jika Ouyang Sanshan dibawa pergi. Siapa penjahat yang kau bicarakan ini? Qin Haodong sangat penasaran dengan pria yang bertindak begitu berani di Jinaknan. Liu Huaqiang ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, dia adalah tuan muda keluarga Nalan, Nalan Wufeng, apakah Anda mengenal keluarga Nalan? Bos, kita tidak mampu menyinggung mereka. Nalan Wufeng. Qin Haodong berbalik menatap Nalan Wushuang dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Wajah Nalan Wushuang tiba-tiba menjadi muram. Dia mendengar bahwa sepupunya membuat keributan di bawah perlindungan keluarga. Dia bahkan merasa terkejut saat mengalami hal ini sendiri hari ini. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari luar. Suara arogan berteriak, Liu, apapun namamu, di mana wanita yang kuminta untuk kau kirimkan kepadaku, kau ingin bisnismu berlanjut atau tidak? Tak lama kemudian, seorang pemuda sombong datang, dengan 7 atau 8 pengawal di belakangnya. Dia tidak lain adalah tuan muda keluarga Nalan, Nalan Wufeng. Dia benar-benar berbeda dengan pria yang ada di rumah Nalan Jie tempo hari. Dia sangat sombong dan ternyata dia hanya berpura-pura baik di hadapan Nalan Jie. Saat memasuki rumah, dia melirik Ouyang Sanshan. Tak lama kemudian matanya tertuju dan orang lain pun terabaikan. Liu Huaqiang, apakah kamu ingin mati? Wanita itu ada di sini, mengapa kamu mengatakan bahwa dia melarikan diri? Itu penghinaan terhadap keluarga Nalan. Liu Huaqiang menjawab dengan wajah getir, Tuan Nalan, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Dia menatap Qin Haodong dengan ekspresi malu, karena dia tidak mampu membuat Nalan Wufeng kesal, dia juga tidak mampu membuat pemuda ini kesal. Aku bertanya padamu tentang wanita itu, mengapa kamu menatap orang lain? Nalan Wufeng menatap Liu Huaqiang dengan tajam, hanya untuk melihat bahwa wajahnya bengkak. Dia tampak menyedihkan, dan semua pengawalnya yang bersembunyi di sekitarnya juga bengkak di wajah mereka. Akhirnya dia merasa ada yang tidak beres. Dia berbalik dan melihat Qin Haodong dan Nalan Wushuang di sisi lain. Sepupu. Nalan Wufeng tidak menyangka akan bertemu Nalan Wushuang di sini. Biasanya dia cuek sama orang lain, tapi sepupunya ini adalah orang yang paling tidak bisa dia buat marah karena kedudukannya di keluarga jauh lebih tinggi dari sepupunya. Nalan Wushuang berkata dengan wajah cemberut, sungguh mengesankan, sepupu, menikahi seorang wanita atas nama Nalan, aku harus pergi ke kakek dan memujimu dengan baik untuk ini. Jangan, kumohon. Nalan Wufeng menggigil karena dia paling takut pada Nalan Jie di keluarganya. Kakeknya yang saleh akan mematahkan kakinya jika dia tahu dia bermain dengan selebriti. Wushuang, aku hanya mengolok-olok Bos Liu, tidak seperti itu. Setelah itu dia menoleh ke Liu Huaqiang dan bertanya, benarkah, Bos Liu? Hah? Liu Huaqiang tidak menyangka bahwa tuan muda keluarga Nalan, yang tadinya sangat sombong, langsung mundur. Dia tampak bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat menyadarinya, dia menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, ya, Tuan Nalan suka bercanda denganku. Dia sangat senang karena dia tidak perlu terjebak dalam dilema antara Nalan Wufeng dan Qin Haodong. Dia bertanya-tanya dari mana pemuda itu berasal. Semua pengawalnya adalah orang-orang tangguh, dan bahkan Nalan Wufeng langsung mundur karena seorang wanita yang dibawanya. Wajah Nalan Wushuang tampak lega, dan dia berkata, sepupu, Sanshan dan aku sekarang bersaudara, aku tidak akan pernah mengampunimu jika aku tahu kau masih saja melontarkan ide-ide jahat padanya. Tidak, tentu saja tidak, aku bercanda, jika Nona Ouyang dan kamu berteman baik, dia juga akan menjadi saudara perempuanku, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya mulai sekarang. Nalan Wufeng berkata sambil menepuk dadanya dengan keras dengan wajah yang tenang. Kemudian dia menoleh ke Liu Huaqiang dan berkata, kau mendengarku, dia adalah teman baik kakakku, jaga dia baik-baik dan jangan membuatnya marah, atau akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Liu Huaqiang tampak getir. Ia berpikir dalam hati bahwa pria itu seharusnya menjadi aktor yang berbakat, karena ia berakting jauh lebih baik daripada kebanyakan pemenang Oscar. Seluruh hidupnya kini berada di tangan mungil Ouyang Sanshan. Ia akan sangat berterima kasih jika Ouyang Sanshan tidak mengganggunya. Setelah dia menunjukkan sikapnya, Nalan Wufeng berkata, Wushuang, aku teringat sesuatu yang harus kulakukan, jadi aku harus pergi dulu. Setelah itu, dia melarikan diri bersama pengawalnya. Liu Huaqiang menghela napas lega. Ia akhirnya berhasil melewatinya. Nalan Wufeng tampaknya tidak akan pernah menyusahkannya lagi. Kebenciannya terhadap Qin Haodong telah hilang. Pria itu dapat dengan mudah memerintah seorang wanita dari keluarga Nalan, dan dia pasti tidak mampu menyinggung perasaannya. Setelah semua urusan beres, Nalan Wushuang membawa Qin Haodong ke sekolah bela diri yang selama ini dibicarakan. Seperti yang dikatakan Nalan Wushuang,
tempat itu meliputi area yang luas. Gedung perkantoran, asrama staf, tempat pelatihan, dan peralatan pelatihan semuanya tersedia. Itu adalah tempat yang sempurna untuk perusahaan keamanan. Melihat Qin Haodong juga merasa puas, Nalan Wushuang menandatangani kontrak dengan pengawas sekolah. Sejak saat itu, tempat itu menjadi milik perusahaan keamanan Dedi. Setelah seharian sibuk, dia pergi ke taman kanak-kanak di malam hari untuk menjemput si kecil. Dia hendak pergi ketika dia menjemput gadis kecil itu. Guru Wang Jiani berkata, "Tuan Qin, tunggu sebentar, ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda." "Baiklah, ada apa?" Qin Haodong menatap Wang Jiani. Gadis itu cukup cantik dan dia tampak manis. Wang Jiani berkata, "Begini masalahnya, kota Jiangnan sedang menyelenggarakan kontes menyanyi untuk bayi. Saya pikir Tang Tang adalah penyanyi yang bagus, dia harus ikut serta, dan apapun hasilnya, itu akan bermanfaat baginya." Gadis kecil itu memegang leher Qin Haodong dan berkata, "Papa, Tang Tang ingin bernyanyi, aku ingin ikut kontes." Qin Haodong berkata, "Baiklah, aku akan mendaftar untuknya." Dari lubuk hatinya, dia ingin gadis kecilnya lebih banyak mengikuti kegiatan, dan tumbuh dengan bahagia. "Baiklah, saya akan mendaftarkan namanya. Tolong bawa dia ke Museum Seni Kota Jiangnan untuk diadili pada Minggu pagi, dan itu lusa, pukul 9. Saya juga akan ke sana." Qin Haodong berpikir dalam hati bahwa waktu berlalu sangat cepat, dan hari ini sudah hari Jumat lagi. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Jiani, lalu ia berjalan keluar dari taman kanak-kanak bersama gadis kecil itu. Di gerbang mereka bertemu dengan Lin Momo yang baru saja tiba. Ibu, aku mau ikut lomba menyanyi," kata gadis kecil itu dengan riang. Qin Haodong memberitahu Lin Momo bahwa gadis itu akan ikut serta dalam kontes menyanyi. Lin Momo berkata, "Senang rasanya bisa lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan, dan aku setuju dengan itu, namun, kami tidak akan beristirahat akhir pekan ini, jadi aku tidak akan bisa mengajaknya ke kontes saat itu." "Tidak masalah, kamu kerjakan saja, aku akan mengantarnya ke sana." Qin Haodong kemudian bertanya, "Apa yang terjadi akhir-akhir ini, mengapa kamu begitu sibuk, bahkan di akhir pekan?" Secara nominal, ia adalah karyawan Lin's Group, tetapi sejauh ini ia baru bekerja di sana selama setengah hari. Oleh karena itu, ia tidak tahu banyak tentang bagaimana keadaan grup tersebut. Lin Momo membawa gadis kecil itu ke dalam mobil, lalu berkata kepada Qin Haodong, "Pilar Lin Group adalah perhiasan, saya sibuk menyelenggarakan pameran batu permata Mentagiok yang besar, hari ini adalah hari pertama pameran baru saja dimulai di pagi hari. Pameran ini merupakan acara terbesar yang saya selenggarakan setelah saya diangkat menjadi presiden, ini sangat penting bagi saya, jadi saya harus berusaha sebaik mungkin." Qin Haodong berkata, "Baiklah, lakukan saja pekerjaanmu, aku akan mengurus putri kecil kita." Lin Momo pergi bekerja keesokan paginya meskipun hari itu adalah hari Sabtu. Karena seluruh kelompok tetap bertugas hari itu, Qin Haodong tidak punya alasan untuk tinggal di rumah dan beristirahat. Dia juga harus pergi bekerja, karena dia juga merupakan anggota kelompok. "Papa, Mama, Tang Tang juga mau berangkat kerja bareng kamu," kata gadis kecil itu sambil melompat-lompat. Qin Haodong berkata, "Pekerjaan itu untuk orang dewasa, kamu masih muda, bermainlah dengan Damao dan Ermao di rumah." Mereka memiliki beberapa pengasuh anak di rumah, jadi dia tidak khawatir gadis kecil itu tidak mempunyai teman bermain. Gadis kecil itu cemberut dan tidak berkata apa-apa lagi karena Lin Momo tidak pernah mengajaknya bekerja. Namun Lin Momo bertingkah tidak biasa hari ini, dan dia berkata, "Ayo bawa Tang Tang bersama kita." "Apakah kamu tidak sibuk?" Qin Haodong bertanya dengan heran. "Tapi kamu akan ada di sana." "Tapi aku juga akan sibuk." Qin Haodong berasumsi bahwa dia akan memiliki banyak pasien di kantornya hari ini. "Bawa saja dia, kau akan lebih sibuk jika tidak membawanya," kata Lin Momo dengan nada ingin tahu. "Hah?" Qin Haodong tidak langsung memahaminya, dan dia tidak tahu apa maksudnya. "Bagus, Papa, Tang Tang ingin pergi bekerja bersamamu." Gadis kecil itu memegangi kakinya. "Baiklah, kalau begitu ayo berangkat." Qin Haodong pasti akan kesal jika dia meninggalkan gadis kecil itu sendirian di rumah. Sekarang Lin Momo setuju, dia bisa membawanya bersamanya. Ketika mereka tiba di gedung Lin's Group, Qin Haodong dan Lin Momo menempuh jalan yang berbeda. Dia menggendong gadis kecil itu ke ruang perawatan. Sesampainya di pintu, Zhang Ziji berteriak, "Di sanalah kau, penyelamatku, para wanita itu akan mendobrak pintu ruang perawatan jika kau tidak muncul." Setelah itu dia menatap gadis kecil di pelukan Qin Haodong dan bertanya dengan heran, "Kak, di mana kamu mencuri anak semanis itu?" "Paman, Tang Tang bukan gadis yang dicuri, dia ayahku." Si kecil menggerutu. "Apakah dia benar-benar putrimu?" Zhang Ziji bertanya sambil menatap Qin Haodong dengan tidak percaya. "Tentu saja."
Qin Haodong merasa perlu menjelaskan tentang gadis kecil itu, jadi dia menjawab dengan positif. Dia memeriksa mejanya, yang di atasnya terdapat berbagai macam makanan ringan dan bunga. Dia bertanya dengan heran, "Saudara Zhang, apa ini, dari mana benda-benda ini berasal?" "Kaulah yang harus bertanya, gadis-gadis cantik di perusahaan kita akhir-akhir ini menjadi gila, dan mereka datang ke sini mencarimu setiap hari, membawakanmu bunga dan makanan ringan, mereka yang ada di meja hanyalah sebagian dari itu, aku sudah memasukkan lebih banyak barang ke dalam lemari, atau tidak akan ada tempat untuk lebih banyak barang." Qin Haodong tersenyum dan dia merasa terkejut, namun, karena ada orang yang mengiriminya makanan ringan, gadis kecil itu dapat memanfaatkannya. Dia duduk di meja sambil menggendong Tang Tang, dan mulai memakan makanan di meja. Pada saat yang sama, seorang wanita bertanya di pintu, "Apakah Dr. Qin ada di sini?" Bab 65 Pandai Bermain Trik. Seorang wanita muda berusia pertengahan 20-an masuk. Dia cantik dan memiliki tubuh yang sangat seksi. Terlihat bahwa dia berpakaian dengan sangat rapi hari ini. Kaos berdada rendah dan celana jeans ketatnya menonjolkan bentuk tubuhnya, belahan dadanya sangat jelas terlihat. Setelah melihat wanita ini, Zhang Zijie tidak dapat menahan diri untuk tidak membetulkan kacamatanya dan menelan ludah sebentar. "Oh, apa yang membuatmu sakit?" tanya Qin Haodong. Wanita itu memperlihatkan ekspresi menggoda sebelum memasuki pintu, namun dia langsung kecewa saat melihat bocah kecil dalam pelukan Qin Haodong. Alih-alih menjawab pertanyaan Qin Haodong, dia bertanya, "Dr. Qin, siapa anak ini?" "Namaku Tang Tang, ini ayahku," kata si kecil lembut seraya ia merobek sekantung dendeng sapi. Qin Haodong berkata, "Aku juga bisa menemuimu, meskipun aku harus mengurus anakku, jadi, apa yang membuatmu sakit?" "Tidak apa-apa, tiba-tiba aku baik-baik saja." Wanita itu berbalik dan pergi. Qin Haodong tetap bingung. Kemudian wanita lain datang ke klinik satu demi satu, tetapi saat melihat Qin Haodong menggendong anaknya, mereka semua langsung pergi. Tidak banyak orang yang datang untuk benar-benar menemui dokter. Qin Haodong menikmati pagi yang santai. Barulah ia mengerti maksud Lin Momo. Dia memang seorang presiden dan sangat pandai bermain trik. Dia mencegah banyak wanita mengejarnya hanya dengan memanfaatkan si kecil. Saat makan siang, ketika Qin Haodong membawa anak kecil itu ke ruang makan, situasi terakhir kali tidak pernah terjadi lagi. Dia makan malam dengan tenang bersama Zhang Zijie. Setelah makan malam, dia membawa anak kecil itu ke kantor Lin Momo. Sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, pintunya terbuka dan An Biru masuk dengan terengah-engah. Qin Haodong sedikit terkejut. An Biru adalah asisten Lin Momo. Dia selalu tenang dan tidak pernah panik seperti itu. "Kakak An, ada apa?" Lin Momo sedikit mengernyit. Pameran batu giok ini sangat penting baginya. Jadi dia mengatur An Biru untuk menonton pameran sepanjang waktu. "Mengapa dia tiba-tiba kembali?" "Bos Lin, ada sesuatu terjadi," kata An Biru sambil terkesiap. "Apa yang telah terjadi?" "Pameran batu giok kami baru saja dibuka kemarin, hari ini, keluarga Feng mengadakan pameran batu giok lainnya di depan kita." Wajah Lin Mo tampak muram. Untuk pameran tersebut, Lin's Group menginvestasikan banyak uang dan sumber daya material untuk beriklan di seluruh negeri. Hasilnya bagus, dan para pengusaha batu giok serta penggemar judi dari seluruh negeri pun berbondong-bondong datang. Namun keluarga Feng menggelar pameran batu mentah tepat di depan mata mereka, yang berarti bahwa grup Lin menghabiskan uang untuk membantu mereka beriklan, dan mereka hanya duduk diam dan menikmati hasil jerih payah orang lain. Yang terpenting adalah bahwa grup Feng selalu menjadi saingan terbesar grup Lin di pasar batu giok. Sekarang mereka menggelar pameran batu mentah lainnya di hadapan mereka. Jelaslah bahwa mereka bertindak melawan grup Lin. An Biru melanjutkan, "Yang terburuk adalah skala pameran mereka tidak lebih kecil dari pameran kami, dan semua batu mereka berasal dari tambang tua di Myanmar, mereka mengalahkan kami dalam hal kualitas batu mentah." "Apa? Itu tidak mungkin." Lin Momo berdiri dan berkata dengan marah, "Ketika kita pergi untuk membeli batu-batu tambang tua, bukankah geng giok mengatakan mereka tidak akan menjualnya di seluruh negeri tahun ini, mengapa mereka menjualnya kepada keluarga Feng sebagai gantinya?" An Biru berkata dengan kesal, "Aku tidak tahu, lagi pula, sekarang semua tamu sudah pergi ke keluarga Feng, jika terus seperti ini, kita bahkan tidak akan mendapatkan kembali biaya setelah pameran setengah bulan." "Baiklah, mari kita pergi dan melihat-lihat." Lin Momo berkata dan bergegas keluar. An Biru mengikutinya. Qin Haodong memikirkannya dan mengikutinya dengan si kecil di lengannya. Jika wanita itu dalam kesulitan, dia harus membantunya. Setelah masuk ke dalam bus, Lin Momo bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Qin Haodong berkata, "Untuk memeriksa situasi denganmu, dan aku belum pernah melihat batu giok sebelumnya." Ya, aku juga ingin melihat," sahut si kecil. Lin Momo merasa berat hati dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Qin Haodong bertanya,
kamu baru saja menyebutkan Gang Giok, ada apa? Lin Momo menjawab, batu permata mentah hanya diproduksi di Myanmar, dan kualitas batu akik tua adalah yang terbaik, meskipun ada batu permata mentah di tempat lain, kualitasnya jauh lebih buruk. Ekspor giok Myanmar sepenuhnya dikendalikan oleh Jadegang. Sebagai perusahaan giok besar, Lin's Group harus berurusan dengan Jadegang, dan mereka telah berhubungan baik dalam beberapa tahun terakhir. Namun pada awal tahun ini, Lin's Group mengusulkan untuk mengimpor sejumlah batu giok jenis lobang tua, namun Jadegang menolaknya dengan alasan belum siap menjual batu lobang tua tahun ini. Kami membeli semua batu giok dari tempat lain, yang kualitasnya secara alami lebih rendah dibandingkan batu giok dari tambang lama. Sekarang kelompok Feng mengeluarkan semua batu bekas galian untuk menggelar pameran, dan menang melawan kelompok Lin. Ini menunjukkan bahwa keluarga Feng pasti telah melakukan tipu daya di baliknya. Anbiru pun berkata dengan geram, pasti begitu. Keluarga Feng pasti sudah menggunakan berbagai cara untuk menjerat geng giok, dan mereka bersama-sama bersekongkol melawan kita. Selama pembicaraan tersebut, iring-iringan mobil tiba di lokasi pameran batu giok, yang merupakan pusat konvensi dan pameran Jiangnan, yang khusus dipersiapkan bagi perusahaan-perusahaan besar untuk mengadakan pameran. Setelah turun dari kereta, Qin Haodong melihat bahwa lokasi itu dipenuhi dengan berbagai jenis batu giok, yang di permukaan tidak tampak jauh berbeda dari batu biasa, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan perbedaannya. Seorang seniman kultivasi memiliki kepekaan ki spiritual yang paling tajam. Sebagai kaisar kayu hijau, roh Qin Haodong sangat kuat. Dia tahu persis batu permata mentah mana yang memiliki banyak ki spiritual dan mana yang tidak memilikinya. Bos Lin, lihat, yang di seberang sana adalah pameran yang diadakan oleh keluarga Feng. Anbiru menunjuk ke area pameran di seberang dan berkata. Qin Haodong melihat ke arah yang ditunjuknya, dan melihat sejumlah besar batu bertumpuk di sisi yang berlawanan. Skalanya sama sekali tidak lebih kecil, dan ki spiritual batu-batu di sana jelas lebih kuat. Apa masalahnya? Semakin baik kualitasnya, semakin banyak ki spiritual. Apakah itu berarti bahwa giok terdapat di dalam batu dengan ki spiritual, dan semakin banyak ki spiritual, semakin baik kualitas giok tersebut? Lin Momo benar-benar berbeda dari Qin Haodong. Yang dilihatnya adalah lonjakan orang di pameran keluarga Feng, sementara di pihaknya sendiri ada banyak uang yang akan hilang jika pameran terus berlanjut seperti ini. Bos Lin, apa yang harus kita lakukan? Tanya Anbiru. Lin Momo mengerutkan kening karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang yang datang ke pameran adalah para ahli. Kualitas batu-batu itu bisa dilihat sekilas. Batu-batu di sisinya lebih rendah daripada batu-batu bekas tambang di sisi yang berlawanan. Terlalu sulit untuk menarik kembali orang-orang. Seolah tidak merasakan suasana hati Lin Momo, Qin Haodong menunjuk ke sebuah batu giok dan bertanya, apakah benar-benar ada batu giok di dalamnya? Lin Momo menghela napas dan berkata dengan sabar, ada kemungkinan tertentu bahwa batu giok terkandung dalam sebuah batu. Alasan mengapa batu permata mentah dari lubang tua itu terkenal adalah karena kemungkinan mengandung batu giok itu tinggi. Apakah ada cara untuk melihat melalui batu-batu ini dan mengetahui mana yang memiliki batu giok dan mana yang tidak memiliki batu giok? Tidak mungkin, kata Lin Momo. Tidak ada teknologi masa kini yang dapat menembus batu giok. Kalau tidak, tidak akan ada perjudian batu. Pameran batu kami bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pelanggan untuk bertaruh batu mana yang mengandung giok dan mana yang tidak, yang disebut miskin atau kaya, surga atau neraka, semuanya terletak pada satu potongan, mengacu pada industri perjudian batu. Anbiru menambahkan, ada beberapa ahli yang dapat membuat kesimpulan berdasarkan penampakan batu mentah, meskipun tidak 100% akurat, itu jauh lebih baik daripada bertaruh pada keberuntungan. Qin Haodong berkata, oh, saya selalu beruntung, bagaimana kalau saya mencobanya? Dia ingin melihat apakah kesimpulannya benar. Jika intensitas ki spiritual berhubungan langsung dengan kualitas batu giok, perspektifnya tidak jauh berbeda. Lin Momo berkata, pokoknya, semua batu itu milik kelompok kita, apapun yang kau pilih, biarkan tukang batu membukanya untukmu. Qin Haodong mengambil sebuah batu yang harganya 2.000 dan memberikannya kepada tukang batu yang sedang malas dan bosan di sampingnya karena tidak ada tamu. Melihat datangnya urusan, si pemotong batu pun bergegas memotong batu tersebut, namun tidak ada apa-apa di dalamnya, dan uang sebesar 2.000 yuan pun berubah menjadi tumpukan batu sampah. Wah, kamu kalah taruhan, kata si tukang batu. Mereka tidak peduli, apalagi 2.000 yuan, bahkan 20 juta yuan bisa hilang karena judi batu. Qin Haodong tidak tertekan. Seperti dugaannya, batu itu tidak memiliki roh, jadi tidak ada batu giok di dalamnya. Dia kemudian dengan santai memilih batu lain dengan sedikit ki spiritual. Ada batu giok hijau seukuran telur di dalamnya ketika dipotong, dan kualitasnya tidak terlalu bagus. Meski begitu, Anbiru berkata, Dr. Qin, keberuntunganmu sangat bagus, kamu bisa menang hanya dengan 2 taruhan, batu ini membantumu memulihkan kerugianmu.
Qin Haodong baru saja melihat bahwa harga batu itu adalah 20.000 yuan, artinya, batu giok biasa seukuran telur dapat dijual dengan harga lebih dari 20.000 yuan. Tampaknya benda-benda ini benar-benar berharga. Ini baru permulaan, saya yakin saya akan lebih beruntung. Selama percakapan, dia memilih batu lain dengan ki spiritual yang lebih jelas dan mengirimkannya ke pemotong batu. Tuan, Anda harus berhati-hati, saya pikir pasti ada batu giok di batu ini. Jangan khawatir, nak, aku sangat teliti. Tukang batu itu sangat berpengalaman. Ia dengan cepat memoles satu sisi batu dengan roda gerindra dan mengamati dengan saksama saat memolesnya. Tiba-tiba, wajahnya berubah dan gerakannya menjadi lebih hati-hati. Tak lama kemudian, ia menghentikan mesin dan mengambil kain untuk menggosok bubuk dari batu, lalu ia menuangkan air ke atasnya. Sekarang mereka dapat melihat bahwa area yang dipoles itu memiliki semburat hijau yang kuat, seperti air musim gugur, yang tampak sangat murni. Hijau, hijau sudah keluar, teriak An Biru dengan waspada. Lin Momo juga terkejut. Dia telah menjadi ahli setelah berbisnis giok selama bertahun-tahun. Warna hijau batu ini sangat mirip dengan jenis es, selama ada material seukuran telur di dalam batu, harganya akan lebih dari 1 juta yuan. Si tukang batu berkata, wah, sekarang kamu sudah menang taruhan pada batu ini, apakah kamu mau melanjutkannya? Tujuan Qin Haodong telah tercapai, fakta telah membuktikan dugaannya bahwa semakin kaya ki spiritual batu mentah, semakin baik pula kandungan giok di dalamnya. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, aku tidak peduli, aku hanya sedang menguji keberuntunganku, batu ini milik Presiden Lin, terserah padanya untuk memutuskan.